Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MIM, Manajemen Industri Media. Di sini kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Saya Aida Fitri Aini sebagai pewawancara. Saya Wauda Nurbianti sebagai editor. Saya Rizda Hasanah sebagai penulis laporan. Dan saya Nabila Kuratuain sebagai kameramen. Ikuti perjalanan kami Dan tonton videonya sampai habis. Boleh nih diri kakak. Nama saya Rofit. Kebetulan saya tinggal di sini Sentul. Kalau aslinya saya rantau dari Jawa. Oke, baik. Perkenalkan, saya atas nama Laura Sukase. Saya umur 23 tahun sekarang. Terus sekarang saya jadi mahasiswa kebidanan S1. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Cahyani. Umur saya 24 tahun, Karifda, dan terus saya bekerja sebagai guru bimbel di Kalimantan Timur ini. Nama saya Marisa Febrianti, alamat saya Cijujung, Bogor. Pekerjaan saya jaga toko orang tua, umur saya 19 tahun. Nama saya Herman Subandi, umur saya 56. Terus pekerjaan saya wira swasta, jualan ya. Kampung saya Sijulang, Desa Cadas Ngampak. Nah, jadi pertanyaan pertama tuh, dalam 24 jam terakhir nih, apa sih kayak media yang udah kakak terakhir yang kakak lihat, media apa aja? Kalau seringnya sih Instagram mungkin ya. Tadi pagi kalau nggak salah lihat di YouTube gitu, Facebook ya. Paling sering saya buka gitu ya. Kalau paling saya mainkan paling di IG. Kalau dari media sosial mungkin saya seringnya lewat X ataupun lewat Instagram dan juga TikTok. Cuman saya lebih percaya sama CNN News ataupun kompas.com. Terus media apa aja nih? Media mana yang paling kakak andalin untuk berita-berita penting nih? Terus kenapa alasannya? Media penting itulah yang saya bilang. Saya lebih suka berita ambil dari CNN News ataupun juga dari kompas.com karena menurut saya itu lebih jelas dan juga lebih kayak hoaxnya tuh kayak no hoax gitu. Nah, aku pengen tahu nih Kak, seberapa sulit Kakak tuh dalam membedakan berita asli dan hoax di Instagram tersebut. Seperti itu Kak. Misalnya kalau itu saya mencari kevalidannya itu dari komentar. Kalau emang komentarnya kan terlihat nih kadang ada yang komentarnya katanya itu hoax, berarti mungkin bisa jadi kita perlu terusuli lebih lanjut. Pernah nggak sih kakak itu percaya atau menyebarkan hoax ke media sosialnya kakak gitu? Kalau percaya sih banyak ya, karena namanya juga kita orang awam, itu pasti kita tuh kayak hampir tawan mentah-mentah suatu berita itu. Cuma kalau buat menyebarkannya mungkin saya bukan orang yang seperti itu. Ya, kan sekarang nih lagi viral berita di Sumatera ya Kak, kayak banjir gitu. Taunya dari mana? Saya tahu dari media online dan media sosial. Penyebabnya kan karena hujan deras, sungai itu meluap dan masalah lingkungan. Terus kalau misal nih kita masuk ke dunia AI ya, pernah nggak sih kakak ngeliat konten yang kakak curigain banget ini nih AI nih gitu? Maksudnya ini deepfake itu? Banyak banget sih, banyak banget. Apalagi kan sekarang saya suka banget nonton mukbang. Nah, soalnya dan terus ada juga gitu yang konten-konten apa ya yang mungkin bukan manusia asli tapi bersifat AI itu banyak. Kira-kira ciri-cirinya itu apa ya Kak? Kalau dari konten mukbang sih saya sering ngeliatnya kalau manusia biasa kan kayak geraknya itu lebih ini ya fleksibel gitu kan. Tapi kalau AI itu kan kayak kagok gitu. Ya kayak gitu sih kurang lebih. Sebenarnya kalau kita lebih teliti dia akan terlihat berbeda. Kayak ada yang aneh gitu kalau kita emang teliti, kalau kita jeli nih gitu. Tapi selama ini alhamdulillah saya biasanya baca komentar juga. Setiap apa-apapun real yang saya kepoin gitu biasanya baca komentar. Kalau ada yang bilang itu AI, nah baru saya teliti lagi, jeli ngelihatnya, oh ternyata ini emang AI gitu.
Kalau untuk AI ya, saya sih ada pengalaman pribadi ya. Ceritanya saya tuh kan lagi pengen motor PCX. Nah, KDM sendiri ngadain dengan jaminan KTP pribadi dia. Itu kan sedangkan KDM tidak tahu apa-apa, itu hanya editan orang yang tidak bertanggung jawab aja. Iya. Itu pengalaman pribadi Berarti saya. korban, kamu jadi korban juga nih. Udah pernah saya jadi korban. Sampai 1 juta. Oh, Bapak udah pernah transaksi? Pernah 1.150.000 angus. Itu dia ceritanya untuk biaya admin inilah itulah gitu. Ternyata itu hanya bohong belaka. Terus taunya itu ditipu gimana? Ya taunya dia pas saya pertama transfer 400 kan tebus harga motor kayak John LBF itu 400.000. Nah udah saya transfer, kata dia minta lagi buat admin ini katanya. Terus admin ini itulah sampai 1.150.000. Mungkin dari bapaknya kayak ada lapor atau enggak kayak nyebarin ke sosial media itu kan bapak nih korban nih. Nah bapak tuh kayak enggak nyebarin nggak sih ke sosial media? Enggak, saya tuh memang kesalahan saya pribadi ya, kebodohan nggak saya dilihat juga. gitu ya? Ya udah ya saya sih orangnya percayaan aja gitu. Harapan saya pribadi sih untuk masa depan dan untuk yang lainnya juga, mudah-mudahan ada yang menindas laku ya, sebagai ya yang kayak tadi pengalaman saya pribadi ya, mudah-mudahan ada yang lebih prinsip lagi dan lebih benar lagi, yang apa namanya, intinya ada yang menindas lah atas perilaku mereka yang tidak bertanggung jawab. Apalagi AI sekarang tuh zaman teknologi itu udah nih banget kan, udah nggak kelihatan bohongnya gitu. Iya. Atau dia juga kan sampai apa namanya mencemarkan nama baik Pak Deddy Mulyadi itu pakai atas nama KTP dia, gitu. Terus kan di AI kan diedit itu sampai Pak Dedinya ngomong saya bertanggung jawab atas nama saya sendiri kalau ada apa-apa kan gitu. Ternyata itu kan editan kelakuan AI gitu. Iya. Berarti intinya buat masa depan apa? Buat masa depan kedepannya ya mudah-mudahan saya korban sendiri, untuk yang lainnya lebih hati-hati dan waspada aja. Kalau saran saya untuk media ini, menurut saya media ini emang pada zamannya ya kita harus kenal itu media apa gitu kan, sehingga kita tahu perubahan dunianya, dunia sekarang itu gimana gitu. Soalnya tanpa media kita bisa gaptek, karena kalau kita gaptek udah tidak mengikuti zaman jatuhnya. Nah dari saran saya sih kita lebih teliti aja. Yang saya sebutkan tadi, kita lebih teliti untuk mencerna beberapa berita yang beredar gitu kan, untuk mengetahui apakah berita itu benar atau tidak. Itu kalau pendapat saya. Yang harapan saya sih pemerintah bisa ngefilter gitu, bisa ngefilter yang mana yang harus ditampilkan dan mana yang harus di-banned dari platform-platform yang ada di Indonesia ini. Semoga media makin jujur, cepat, dan informatif, nggak cuma cari sensasi aja sih. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam wawancara kali ini adalah konsumsi media saat ini didominasikan oleh media digital dan media sosial karena cepat dan mudah diakses. Meskipun kepercayaan berita itu penting, masih mengarah pada media yang kredibel. Membedakan berita yang asli dan hoax masih cukup sulit, sehingga diperlukan sikap yang kritis dan kebiasaan verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Media sosial juga dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung bagaimana cara kita berinteraksi. Media konvensional masih ada, tetapi perannya semakin sedikit. Perkembangan teknologi dan AI menambah tantangan baru dalam kepercayaan terhadap informasi. Secara keseluruhan, media masih dapat dipercaya jika disikapi dengan bijak dan kritis, dengan harapan media kedepannya bisa bertanggung jawab dan lebih akurat dalam menyampaikan apa yang mereka siarkan di media sosial. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.